Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami perwakilan dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam pertemuan Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional ke-32 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dalam lomba paper presentation akan memaparkan tentang keamanan manusia, pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia negara anggota ASEAN tahun 2007 sampai 2017 bersama saya Fitri Hairunisa dan saya Angga Santagedeo. Adapun topik pembahasan yang kami akan bahas antara lain adalah latar belakang, rumusan tujuan manfaat penelitian, landasan teori, metode, dan hipotesis, hasil dan diskusi, serta kesimpulan dan rekomendasi. Adapun latar belakang dari penelitian kami dimulai dari pembangunan internasional yang terdiri atas dua jenis, yakni tradisional dan kontemporer. Pembangunan internasional tradisional lebih menekankan kepada peningkatan nilai ekonomi yang diukur oleh PDB atau PNB. Sementara itu, pembangunan internasional yang bersifat kontemporer lebih menekankan kepada human centric atau penekanan terhadap kualitas SDM di negara-negara di dunia. Kemudian pada 1990 UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai indikator multidimensional dalam mengukur pembangunan manusia yang terdiri atas indikator kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. Sementara itu, di ASEAN terdapat kesenjangan yang cukup jauh dalam nilai IPM antar negara anggotanya, seperti misalnya kesenjangan antara Singapura dengan Kamboja atau Brunei Darussalam dengan Laos. Kesehatan merupakan salah satu indikator dalam IPM yang dapat diukur melalui skema pemerintah dan iuran wajib pembiayaan perawatan kesehatan yang juga dapat mengukur sejauh mana perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan sumber daya manusianya. Dalam hal ini, kami akan meneliti pengaruh pengeluaran kesehatan tersebut terhadap nilai IPM anggota ASEAN tahun 2007 hingga 2017. Berikut rumusan masalah yang kami angkat. Seberapa besarkah pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia negara anggota ASEAN pada periode 2007 hingga 2017? Adapun tujuan dari penelitian kami yakni untuk menjawab rumusan masalah yang tadi, yakni untuk mengetahui besarnya pengaruh pengeluaran kesehatan terhadap IPM negara anggota ASEAN sepanjang tahun 2007 hingga 2017 menggunakan perspektif keamanan non-konvensional yang berfokus pada kesehatan. Manfaat penelitian ini dapat dilihat secara teoritis, yakni untuk pengembangan ilmu dan penelitian berikutnya, dan secara praktis sebagai rekomendasi kebijakan bagi para decision maker. Adapun landasan teori atau literatur review yang kami gunakan di sini ada dua, yaitu keamanan manusia dan pembangunan manusia. Yang pertama ini mengenai keamanan manusia. Konsep keamanan manusia ini dikembangkan pada tahun 1994 ketika United Nations Development Program atau UNDP melalui Human Development Report-nya mengemukakan bahwa sebuah agenda global yang secara murni menawarkan visi keamanan global yang tadinya bersifat secara tradisional atau state-centric menuju keamanan yang sifatnya adalah people-centered. Keamanan manusia ini pada umumnya difokuskan kepada beberapa tujuan, seperti yang pertama itu adalah keamanan pangan, kemudian keamanan ekonomi, jaminan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan keamanan politik. Nah, berkaitan dengan pembangunan manusia atau penelitian kami, maka kami ingin berusaha untuk menjabarkan bagaimana sih peranan keamanan manusia yang tentu saja akan mendorong pembangunan tersebut. Dalam hal konsep keamanan manusia, peneliti akan berfokus pada salah satu unsur yang telah dijabarkan oleh UNDP, yaitu adalah jaminan kesehatan melalui pengeluaran kesehatan negara-negara di ASEAN. Landasan teori yang kedua adalah mengenai pembangunan manusia. Menurut Gilley and Eklund, pembangunan manusia mengarah pada adanya kemajuan dari suatu kompetensi, pengetahuan, dan perilaku-perilaku sumber daya manusia itu sendiri, baik untuk individu ataupun organisasi. Tentu saja itu yang membangun kualitas hidup, bagaimana manusia itu atau SDM itu bisa berkembang. Dan UNDP menjabarkan bahwa ada beberapa aspek untuk memahami pembangunan manusia ini sendiri.
Antara lain seperti manusia, yang dimana manusia di ini adalah sebagai aktor atau objeknya. Yang kedua adalah kesempatan, yang dimana ketika manusia mendapat kesempatan atau peluang dalam meningkatkan kualitas hidupnya, tentu saja itu akan secara signifikan mereka mendapatkan kualitas hidup yang baik. Dan yang ketiga adalah pilihan. Ketika terbukanya banyaknya pilihan, maka manusia memiliki banyak kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Nah, berkaitan dengan penelitian ini, pembangunan manusia menjadi variabel yang terikat, yang dimana gunanya untuk melihat bagaimana Human Development Index menjadi variabel yang terhubung dengan pengeluaran kesehatan negara-negara anggota di ASEAN. Selain itu, sebagai bagian dari XDI, pendidikan dan ekonomi menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Berikut adalah metode penelitian yang kami gunakan. Terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama adalah variabel penelitian. Di sini kami menggunakan 3 variabel. Yang pertama adalah variabel dependen atau variabel Y yang merupakan nilai IPM negara-negara anggota ASEAN tahun 2007 hingga 2017. Kemudian ada variabel independen atau variabel X yang merupakan pengeluaran kesehatan. Dalam hal ini skema pemerintah dan iuran wajib pembiayaan perawatan kesehatan. Dan yang ketiga adalah variabel kontrol atau variabel Z. Yang kami gunakan adalah variabel perekonomian, dalam hal ini PNB per kapita, serta variabel pendidikan, dalam hal ini rata-rata lama sekolah. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan pembangunan manusia tahunan UNDP, laman resmi World Health Organization, Bank Dunia, serta Our World in Data yang dikelola oleh Oxford University. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan proses penghitungan statistik yang melalui software Stata. Model yang digunakan adalah Feasible Generalized Least Square atau FGLS dengan Autoregressive Error Process Level 1 yang spesifik untuk masing-masing panel. Berikut adalah hipotesis yang kami gunakan. Pertama, hipotesis nol, di mana hipotesis nol ini menyatakan bahwa jumlah pengeluaran kesehatan, tingkat perekonomian, tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap nilai IPM negara anggota ASEAN selama tahun 2007 hingga tahun 2017 secara linier. Adapun hipotesis alternatif yang kami gunakan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa jumlah pengeluaran kesehatan sangat berpengaruh terhadap nilai IPM negara anggota ASEAN selama tahun 2007 hingga tahun 2017. Nilai P yang kami tetapkan adalah 0,05, di mana hubungan antara hipotesis 0 dengan nilai P dapat dijelaskan dengan seperti ini. Jika nilai P itu lebih dari atau sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 diterima. Artinya, tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. Adapun jika nilai P bernilai kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 tersebut tertolak, sehingga memperlihatkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen. Berikut adalah hasil dan diskusi dari hasil perhitungan yang kami lakukan. Pertama, ada rata-rata nilai IPM negara anggota ASEAN tahun 2007 hingga 2017. Dapat dilihat di sini bahwa hanya ada 4 negara yang nilai IPM-nya berada di atas rata-rata keseluruhan. Sementara itu, 6 negara lainnya masih tertinggal dengan nilai IPM yang di bawah rata-rata. Hal ini menunjukkan kesenjangan dalam keamanan manusia di kawasan ASEAN. Yang kedua, ada rata-rata skema pemerintah dan iuran wajib pembiayaan perawatan kesehatan negara-negara ASEAN tahun 2007 hingga 2017 dengan currency US dollar saat ini. Dapat dilihat bahwa hanya ada 5 negara yang pengeluaran pemerintahnya di atas rata-rata keseluruhan. Sementara itu, terdapat kesenjangan di 4 negara terakhir, yakni Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Laos. Yang ketiga, ada variabel kontrol yang merupakan rata-rata PNB per kapita negara anggota ASEAN tahun 2007 hingga 2017. Di sini sangat terlihat kesenjangan yang sangat signifikan antara Brunei Darussalam dan Singapura yang PNB per kapitanya sangat tinggi dibandingkan dengan PNB per kapita negara-negara lain di ASEAN. Yang terakhir, ada rata-rata lama sekolah di negara anggota ASEAN tahun 2007
hingga 2017. Persebarannya tidak terlalu senjang, namun tetap ada 4 negara yang nilai rata-rata lama sekolahnya masih di bawah dari rata-rata keseluruhan. Lantas bagaimana pengaruh antara variabel independen, yakni pengeluaran kesehatan, dan variabel kontrol, yakni perekonomian dan pendidikan terhadap nilai IPM negara anggota ASEAN selama tahun 2007 hingga 2017. Dapat dilihat di sini bahwa masing-masing variabel memiliki nilai P yang kurang dari 0,05. Artinya, hipotesis 0 tertolak. Hipotesis 0 sendiri adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada keterkaitan antara variabel independen dan variabel kontrol terhadap nilai IPM negara anggota ASEAN. Ini berarti hipotesis alternatif atau rumusan masalah kami diterima bahwa masing-masing variabel pengeluaran kesehatan, perekonomian, dan pendidikan sangat berpengaruh terhadap nilai IPM negara anggota ASEAN tahun 2007 hingga 2017. Pengaruh antara variabel independen dan kontrol terhadap nilai IPM ini dapat dilihat dari scatter graph yang memperlihatkan garis lurus ke arah kanan dan naik pada variabel pengeluaran kesehatan versus nilai IPM. Artinya ada pengaruh antara pengeluaran kesehatan terhadap nilai IPM. Begitu pula dengan variabel pendidikan dan variabel ekonomi. Maka dari itu, kesimpulan dari hasil pembahasan ini adalah IPM negara-negara anggota ASEAN dapat kita lihat terjadi kesenjangan yang cukup jauh antar negara satu dengan negara lainnya. Tentu saja hal tersebut mengakibatkan adanya pengaruh pada pembangunan dan keamanan manusia di kawasan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterkaitan yang bersifat positif antar variabel yang diukur melalui pengeluaran kesehatan, pendidikan, ekonomi terhadap nilai IPM di kawasan ASEAN dari tahun 2007 sampai 2017. Hal ini dapat dilihat dari nilai P kurang dari 0,05 yang berarti hipotesis 0 tertolak. Pengaruh ini juga dapat dilihat melalui scatter graph yang menunjukkan hubungan linier antara nilai IPM dan pengeluaran kesehatan yang notabene merupakan salah satu unsur keamanan manusia atau jaminan kesehatan. Jadi, saran yang mungkin kita bisa berikan di sini adalah mengenai penelitian ini. Data yang berkaitan dengan pembangunan manusia di negara-negara ASEAN mestinya lebih diperbarui dan transparan di laman umum sehingga dapat diakses oleh siapapun. Yang kedua adalah negara mesti memperhatikan pembangunan manusia juga di samping pembangunan ekonomi negara sehingga keamanan manusia juga terjamin, mengingat tadi terdapat kesenjangan yang cukup jauh dalam nilai IPM-nya walaupun terjadi suatu linearitas antara jaminan kesehatan dan IPM. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Widya Matiasa Dan salam bela negara.